Aksi tawuran dua kelompok warga terjadi di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat sore. Dua kelompok saling serang dengan menggunakan batu, bambu, hingga senjata tajam. Menurut salah satu ketua RT setempat, tak ada yang tahu pasti penyebab tawuran, namun diduga lantaran ada serangan petasan saat beberapa warga tengah duduk di sekitar rumah. Lokasi tawuran yang berada persis di samping rel membuat aktivitas perjalanan KRL Jakarta Bogor ikut terganggu. Kalau dari laporan warga ya, aku dikirimin video, ibu-ibu di ujung sana lagi pada duduk-duduk katanya dilemparin petasan. Nah makanya jadi pecah lah nih warga. Semua terganggu ya karena semua warga ke dalam rel untuk ini jadinya otomatis perjalanan kereta jadinya terganggu. Saat ini petugas kepolisian sudah berada di lokasi dan perjalanan KRL yang sempat tersendat kini sudah kembali berjalan normal. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Bentrokan antara warga dengan ratusan massa yang konvoi terjadi di sejumlah lokasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ratusan massa yang mengendarai motor melakukan konvoi di jalanan Kabupaten Jombang usai menghadiri sebuah acara di Tambak Beras, Jombang. Namun saat perjalanan pulang, ratusan massa terlibat bentrok dengan warga. Dua orang peserta dilaporkan tewas, sementara sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka. Korban yang mengalami luka saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jombang. Bahkan salah satunya yang bernama Heru alami pendarahan di otak. Heru diyakini bukan sebagai anggota perguruan silat, dirinya hanya sebagai juru parkir. Sebelumnya tim kepolisian dari Polres Jombang telah membuat kesepakatan dengan panitia acara bahwa peserta yang hadir harus menggunakan mobil dari panitia. Namun bentrokan ini tidak terhentikan akibat peserta undangan yang tidak resmi tetap melakukan konvoi menggunakan sepeda motor. Hingga kini belum dapat dipastikan siapa yang akan bertanggung jawab atas kondisi dan biaya pengobatan para korban. Pihak kepolisian dari Polres Jombang terus menyelidiki dan menindak tegas pihak yang bersalah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Situasi yang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Pram Senjaya dan berikut berita pilihan siang hari ini. Kericuan mewarnai demo mahasiswa tuntut pemerintah selesaikan persoalan karhutlah di Kalimantan Selatan. Wali Kota Surabaya mengamuk ke seorang warga saat menertibkan pemilahan sampah liar di Surabaya. Gempa bumi yang mengguncang Peru bagian selatan memicu longsor di kawasan pegunungan Andes. Ya pemirsa, kita awali informasi siang hari ini dari sebuah minibus yang diamuk massa di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga kesal lantaran pengemudi minibus tersebut kabur usai menabrak motor. Kiri bang. Bang, jangan main massa sendiri bang. Sebuah minibus terekam kamera dashboard polisi yang melintas saat menabrak sepeda motor di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Bukannya berhenti, minibus tersebut malah kabur dan menabrak angkot. Polisi yang merekam kejadian langsung melakukan pengejaran. Tolong bang, ke kiri bang. Minibus berhenti setelah dikebong warga dan pengemudi ojol yang turut mengejarnya.
Warga yang kesal merusak minibus bahkan berusaha menghakimi pengemudi dan penumpang minibus. Keduanya selamat setelah diamankan petugas dan dibawa ke Polres Pematang Siantar untuk diperiksa serta mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga hilang kendali, truk tabrak 4 kendaraan di Jalan Raya Puncak Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, 4 orang tewas, 8 orang lainnya pun mengalami luka berat. Mobilnya terbalik. Korbannya meninggal dunia. Warga merekam setelah sebuah truk bermuatan perabot rumah tangga menabrak 2 minibus dan 2 sepeda motor di Jalan Raya Puncak Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Petugas dibantu warga mengevakuasi para korban. Akibat kecelakaan ini, 4 orang tewas terjepit bodi kendaraan. Sementara 8 orang lainnya luka berat. Kerasnya hantaman hingga membuat truk terguling dan kendaraan yang ditabrak ringsek. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kecelakaan diduga akibat truk remblong dan hilang kendali hingga menabrak 1 minibus dari arah berlawanan. Kemudian menabrak 1 minibus dan 2 sepeda motor yang ada di depannya. Dari kecelakaan ini yaitu kendaraan truk Isuzu yang melaju dari arah Bogor menuju Cianjur saat turunan panjang terlibat kecelakaan dengan Suzuki R3, kemudian lanjut dengan 2 kendaraan roda 2 dan kendaraan Avanza. Hingga kini, 7 korban luka dirawat di RSUD Cimacan. Dan 1 korban lainnya dirujuk ke RSUD lainnya. Polisi masih selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah gudang furniture di Tanjung Duren Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu dini hari. Api diduga terpicu bahan mudah terbakar berupa thinner saat berlangsung aktivitas memasak. Kebakaran terjadi di gudang furniture di Jalan Kali Sekretariat Utara nomor 55, Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Banyaknya material furniture membuat api cepat membesar. Sebanyak 11 unit mobil pemadam dan 55 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran. Berdasarkan keterangan petugas, api diduga terpicu thinner yang terbakar saat ada aktivitas memasak. Sumber air di sekitar lokasi pun turut membantu proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Sementara itu, pemirsa, 3 rumah terbakar di kawasan padat penduduk di Sukabumi, Jawa Barat. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang merambat ke rumah lainnya. Kebakaran menghanguskan 3 rumah di pemukiman padat penduduk di Kampung Bojong Kuring, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Api diduga berasal dari sebuah rumah akibat korsleting listrik. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api membesar dan merembet ke 2 rumah di sebelahnya. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas kesulitan memadamkan api lantaran akses sempit menuju lokasi. Api padam setengah jam kemudian setelah petugas dan warga memanfaatkan air dari kolam pemancingan. Tidak ada korban jiwa, sementara itu pemilik rumah terpaksa mengungsi di rumah kerabatnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Unjuk rasa menuntut pemerintah serius tangani kebakaran hutan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan diwarnai kericuhan. Mahasiswa memberikan batas waktu 2 pekan pada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan karhutlah.
saling dorong antara mahasiswa dengan polisi terjadi di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Mahasiswa dicegat saat berupaya masuk ke halaman gedung DPRD agar aksi mereka ditanggapi anggota dewan. Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi BEM se-Kalsel berunjuk rasa mengkritisi penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dinilai belum maksimal dan mengancam kesehatan masyarakat. Mahasiswa meminta pemerintah serius menangani karhutla yang tiap tahun terjadi. Terlalu kami sampaikan bahwasanya tindakan-tindakan yang dihadirkan atau jawaban-jawaban yang dihadirkan oleh pemangku kebijakan bersifat normatif dan diusahakan. Kita mau langkah konkret dengan tenggat waktu yang sudah kami sebutkan tadi di poin tuntutan, tapi mereka semua tidak bisa berani menjawab. Kami ikut terlibat langsung juga untuk janganlah kita ini kan menyalah, menuduh, meniwas itu sangat gampang. Bagaimana di lapangan? Jadi kalau untuk divonis hanya 2 minggu, saya rasa itu terlalu naik. Mahasiswa menyatakan aksi lanjutan akan digelar jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti pemerintah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran yang tengah memadamkan karhutla di Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur, pontang-panting menyelamatkan diri setelah arah angin tiba-tiba berbalik ke arah mereka. Api yang sebelumnya berhasil dikendalikan mendadak membesar dan mengepung petugas. Kabur. Terkepung sama api, kabur. Waktunya kita kabur. Masya Allah apinya. Kita terkepung api. Detik-detik mencekam ini direkam oleh salah satu petugas damkar yang berupaya melarikan diri dari kobaran api. Wah, itu sangat bahaya sekali. Kabur. Allah, kabur. Angin yang tiba-tiba berbalik arah dan membawa udara panas membuat petugas pemadam yang sedang melakukan pemadaman di Kampung Labanan, Teluk Bayur panik. Kabur, meninggalkan lokasi. Mereka pun terpaksa menghentikan pemadaman dan berlari menyelamatkan diri dari kepungan api. Hingga hari ke-21, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Berau masih terus berlangsung. Panjangnya api sampai ujung sana ini. Keterbatasan personil dan kendaraan pemadam menjadi salah satu kendala di lapangan. Kondisi personil ini kami tidak terpaku ya. Mereka ini selalu mobile. Mobile artinya di mana diperlukan kita backup dulu di sana. Kemudian kita lihat situasi juga. Berdasar data BMKG Berau, sejak 1 Agustus hingga 21 Agustus 2026 tercatat 4.322 titik panas yang tersebar di 11 kecamatan. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dahsyatnya kebakaran hutan yang melanda sejumlah provinsi di Kalimantan membuat petugas dan relawan terus berjibaku memadamkan api siang dan malam. Sebagian bahkan sudah mengalami kelelahan ekstrim. Beratnya medan, pekatnya asap, dan panasnya suhu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh petugas dan relawan dalam berjibaku melawan api yang kian meluas. Sebagian bahkan sudah mengalami kelelahan ekstrim dan gangguan kesehatan seperti sesak nafas. Guna membantu mempercepat pemadaman, BNPB mengerahkan puluhan armada helikopter dan disebar ke berbagai titik di Kalimantan dan juga Sumatera yang juga mengalami kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Kobaran api bahkan mendekati permukiman dan membakar kebun sawit milik warga. Kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Cuaca panas disertai angin kencang dan kondisi lahan yang kering membuat api cepat menjalar. Kebakaran bahkan mendekati permukiman dan turut membakar kebun sawit milik warga di Jalan Yosudarso, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya.
Petugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau Dalkarhutla, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya memadamkan api serta bara di lahan gambut yang masih menyala agar kebakaran tidak semakin meluas. Menurut petugas, kebakaran lahan ini telah berlangsung selama beberapa hari. Upaya pemadaman terkendala minimnya sumber air akibat musim kemarau. Untuk mendukung proses pemadaman, petugas mendatangkan mobil tangki ke lokasi kebakaran. Mungkin sekitar 200 titik lah. Di Kota Palangkaraya? Kota Palangkaraya. Masih terbakar? Masih. Kebakaran lahan juga menyebabkan kabut asap pekat menyelimuti kawasan jalan protokol di Yosudarso, ujung Palangkaraya. Kondisi tersebut mengganggu jarak pandang pengendara dan berdampak terhadap aktivitas warga. Kabut asap pekat juga dikhawatirkan mengancam kesehatan masyarakat. Terganggu banget, Pak. Mata pedas, ini. Terus anak-anak sekolah juga pakai masker semuanya. Sampai anak saya sakit tuh, di rumah ada satu. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, total luas hutan dan lahan yang terbakar kini mencapai 263,85 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 4 wilayah kecamatan dengan total 300 kejadian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Anyus melaporkan. Akibat kebakaran hutan di Kalimantan, kualitas udara di Kalimantan menjadi buruk. Berdasarkan halaman indeks standar pencemaran udara, terungkap wilayah Kalteng indeks udara sebesar 261. Bersumber dari halaman indeks standar pencemar udara, ISPU, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pagi tadi terungkap indeks kualitas udara di Kalimantan Tengah sebesar 261. Sementara menurut situs iCare.com, akibat kebakaran hutan, wilayah di Kalimantan seperti Banjarmasin dan sekitarnya menjadi kota berpolusi hari ini. Pergerakan angin juga terpengaruh dengan asap tebal akibat karhutla. Polusi separah ini sangat berbahaya bagi kesehatan pernafasan warga. Ya pemirsa, meski tak separah kemarin pemirsa, namun sejumlah titik api masih terlihat di ruas wilayah Pulau Kalimantan. Ya pemirsa, terpantau dari laman Google Maps, beberapa wilayah masih mengalami kebakaran hutan seperti Kabupaten Pulang Pisau dan Seruyan, Kalimantan Tengah. Dari tayangan ini masih ditunjukkan sejumlah titik kebakaran parah. Meski titik api mulai berkurang dibanding kemarin, namun kebakaran hutan masih mendominasi wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan dibandingkan di kawasan Sarawak, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Asap kebakaran hutan lahan yang melanda Kalimantan, Indonesia mulai mempengaruhi kawasan negara tetangga di ASEAN. Sarawak, Malaysia menutup ratusan sekolahnya akibat asap mengganggu udara. Asap karhutla Kalimantan Barat menyebar ke Sarawak, Malaysia hingga kualitas udara pun memburuk. Pemerintah menutup sekolah sebanyak 591 sekolah dari 10 distrik selama 2 hari ini. Penutupan sekolah sementara ini diberlakukan sambil memantau perkembangan kualitas udara asap dari kebakaran hutan di Kalimantan. Kebijakan ini diberlakukan karena 200.000 murid sekolah di Sarawak, Malaysia terpapar kualitas udara buruk akibat asap karhutla. Sementara itu pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat merespon terkait asap yang mulai sampai ke Malaysia. Dirinya menyebut hal itu karena angin. Kebakaran hutan sudah sampai Malaysia seperti apa? Sarawak. Ya, kebetulan anginnya memang agak mengarah ke sana waktu itu. Tapi suka bolak-balik gitu. Tapi sekarang mitigasi dan pemadaman terus-terusan, kerja keras mereka. Kita berdoa akan kerja keras. Di tengah kebakaran hutan yang melanda, beberapa sungai di Kalimantan dilaporkan pun menyusut di tengah cuaca panas.
Dari rekaman video amatir warga, terpantau debit air sejumlah sungai besar di Kalimantan mengalami penyusutan. Bahkan tak sedikit sungai yang terlihat dasarnya. Akibatnya, aktivitas distribusi logistik masyarakat pun jadi terganggu lantaran jalur sungai yang selama ini menjadi salah satu jalur penting bagi pergerakan barang dan kebutuhan masyarakat. Ya, pemirsa, sholat istisqa atau sholat meminta hujan digelar pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bersama dengan warga. Sholat ini digelar sebagai bentuk ikhtiar dan doa agar hujan segera diturunkan di tengah kebakaran hutan akibat kemarau panjang. Ratusan orang dengan khusyuk menjalani rangkaian sholat istisqa di halaman Masjid Agung Baitul Hikmah Tanjung Redep Berau. Sholat istisqa sendiri merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan ketika masyarakat mengalami kekurangan air akibat kemarau. Cuaca panas disertai kabut di wilayah Berau sudah berlangsung hampir 1 bulan. Jemaah memohon kepada Sang Maha Kuasa agar diberikan rahmat berupa turunnya hujan. Hingga saat ini, kebakaran hutan dan lahan di Berau semakin masif. Titik lokasinya kebakaran menyebar di beberapa wilayah yang mencapai 118 hektar. Sementara itu pemirsa, hari ke-7 gempa NTT, tim SAR gabungan mengevakuasi dari udara 2 korban kritis di Manggarai Timur, di mananya kedua korban dirujuk ke RSUD Pratama Komodo, Labuan Bajo, guna mendapatkan penanganan medis intensif. Memasuki hari ke-6 penanganan bencana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, kantor SAR Maumere bersama potensi SAR terus mengintensifkan upaya tanggap darurat bagi korban yang membutuhkan penanganan segera. Dalam misi kemanusiaan, evakuasi medis menggunakan helikopter Dolphin Basarnas menuju wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai Timur. 2 warga kritis akibat cedera berat pasca gempa diterbangkan menuju Bandara Komodo dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Pratama Komodo, Labuan Bajo. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, seorang korban laki-laki berusia 81 tahun mengalami dugaan cedera tulang belakang. Sementara seorang korban lainnya, perempuan berusia 71 tahun, mengalami dugaan patah tulang dasar tengkorak. Dari korban yang akan kita bawa ke RSUD Komodo. Jadi 2 sorte ini kita manfaatkan untuk memaksimalkan evakuasi korban yang mengalami kesulitan sehingga diharapkan bisa segera terselamatkan. Selain melaksanakan evakuasi medis, helikopter Basarnas juga mendistribusikan bantuan kepresidenan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa di wilayah Manggarai Timur. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hingga 21 kemarin jumlah korban tewas gempa NTT ada 83 orang. Sementara korban luka-luka mencapai sekitar 900 orang. Dan berikut data BNPB hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Korban tewas tercatat 83 orang. Korban luka ada 986 orang. Pengungsi mencapai 110.785 orang. Sementara itu, rumah rusak sebanyak 44.946 unit. Ya, pemirsa, bantuan logistik untuk warga di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur terus disalurkan. Kebutuhan pokok hingga perlengkapan harian dikerahkan langsung menggunakan helikopter milik TNI AU bersama tim Kopasgat. Dan pemirsa, berikut laporan jurnalis iNews Juan Guardiola dan juru kamera Seto Pratomo.
Saat ini saya sedang berada di helikopter Karakal bersama TNI AU Puma dan juga Kopasgat untuk mengirimkan bantuan logistik menuju ke kawasan Manggarai, di mana nanti kita akan mendarat di lapangan Reo dan Kabupaten Manggarai. Kemudian di sini juga sudah ada logistik bantuan sekitar 1000 kg atau 1 ton, mulai dari kebutuhan pokok seperti gula, susu, teh, makanan siap saji, dan peralatan mandi. Dan nantinya logistik ini akan disalurkan ke wilayah Reo dan Wangko. Dan saat ini kita akan turun terlebih dahulu untuk mengantarkan atau menyalurkan bantuan yang ada di helikopter ini. Ya pemirsa, saat ini saya berada di lapangan Reo, Kabupaten Manggarai, di mana saat ini TNI AU membawa bantuan logistik seberat 1000 kg atau 1 ton untuk disalurkan ke warga terdampak yang ada di kawasan Reo dan juga Wangko, Kabupaten Manggarai. Pemirsa bisa melihat bagaimana bantuan ini disalurkan dari helikopter menuju ke lapangan Reo. Saat ini kami akan kembali ke kawasan Labuan Bajo untuk kembali melakukan proses pendistribusian logistik, meliput persiapannya di sana, bagaimana apa bantuan yang perlu dibutuhkan dan wilayah mana saja yang masih membutuhkan bantuan. Dari Nusa Tenggara Timur, Juan Guardiola, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Takut gempa susulan, warga Sika bertahan di kebun. Mirisnya mereka hidup di kebun tanpa bantuan. Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di kebun-kebun warga dan tidak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Warga memutuskan untuk mengungsi ke kebun karena rumah mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat, tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Selama ini untuk kebutuhan makanan, warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan dan dimasak di kebun. Kami masih takut. Masih trauma. Iya. Mama, untuk kebutuhan ini mama mereka butuhkan sekarang apa? Makanan, minuman, obat, popok anak-anak. Warga yang memilih bertahan di bukit dan kebun bukan tanpa alasan. Gempa yang mengguncang NTT beberapa waktu lalu telah meninggalkan trauma mendalam. Namun mereka yang bertahan dengan kondisi seadanya tetap berharap ada bantuan dan perhatian dari pemerintah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. 1 minggu pasca bencana gempa bumi yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, warga korban gempa masih memilih bertahan di tenda pengungsian karena kondisi rumah mereka yang hancur akibat gempa. Warga korban gempa kini memerlukan bantuan obat-obatan dan juga susu. Dan pemirsa, berikut laporan Ahmad Muharlin dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, 1 minggu pasca bencana gempa bumi berskala 7,7 magnitudo yang mengguncang Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, warga korban gempa masih memilih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang tersebar di 70 titik, khususnya di Kabupaten Nagekeo ini. Warga memilih masih bertahan dikarenakan faktor karena kondisi rumah mereka yang kebanyakan sudah hancur dan sudah tidak bisa ditempati. Ini membuat warga harus tetap memilih bertahan begitu di tenda-tenda pengungsian yang telah disediakan. Selain warga yang berdiam di tenda-tenda pengungsian yang sudah disediakan, kebanyakan warga khususnya di Kabupaten Nagekeo ini mereka membangun tenda mandiri di halaman depan rumahnya. Hal ini dilakukan karena mereka khawatir dan juga trauma atas gempa yang sampai saat ini masih terjadi di setiap harinya hingga 10 sampai 20 kali per harinya. Hal itu membuat mereka ketakutan untuk berada di dalam rumah sehingga mereka memutuskan untuk membangun tenda mandiri di depan halaman rumah mereka masing-masing. Terkait dengan bantuan yang sudah datang, memang bantuan sampai saat ini masih terus mengalir khususnya untuk kebutuhan makanan dan juga kebutuhan logistik. Namun yang diinginkan warga yang dirasa cukup kurang yaitu terkait dengan bantuan obat-obatan. Kemudian yang paling penting ini bantuan untuk kebutuhan susu dan juga lansia seperti kebutuhan bayi, kebutuhan popok bayi, kemudian kebutuhan alas tidur dan juga kebutuhan selimut mengingat malam hari cuaca di Kabupaten Nagekeo ini sangat dingin dan juga
Selain itu, hal yang paling diutamakan ini bagi warga, yaitu seluruh korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo ini meminta untuk kepada pemerintah terkait dengan pembenahan atau pembangunan serta renovasi rumah mereka yang hancur. Ini mereka menunggu akan seperti apa penanganannya, karena rumah mereka ini kebanyakan yang hancur dan sudah tidak bisa ditempati lagi. Mereka menginginkan ada bantuan terkait dengan pembangunan atau renovasi rumah mereka yang menjadi korban gempa pada beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Muharlin, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. PT UN Jakarta terima gugatan surat keterangan setara ijazah SMK Wapres Presiden Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Indosiar.